lagi sama gua Juna. Pada kesempatan kali ini gua mau berbagi info atau sharing mengenai NBA. Tentunya dari kabar yang sedang trending, yaitu klub dari kota New York, yaitu Brooklyn Nets. That but couldn't get there. Harden meanwhile at the other end gets the layup. Harden steps back for three, got it. In each and every game, but I think that's what he's absolutely done so well as Claxton to force help. Harden, Euro stepping through the paint. Inside the... Gak main-main dengan target menjuarai NBA tahun 2020-2021, klub milik bos Alibaba Group itu kembali mendatangkan pemain bintang demi mendapatkan dan mewujudkan ambisi jadi juara dunia. Setelah Kyrie Irving, terus ada Kevin Durant, ada James Harden, dan Blake Griffin, Nets menambah pasukannya lagi untuk mengisi squad Brooklyn Nets, yaitu LaMarcus Aldridge. Untuk lebih jelasnya, silakan cek video highlight berikut ini. Steve Nash menjawab kritikan terhadap Brooklyn Nets. Brooklyn Nets banyak menerima kritikan karena banyaknya superstar yang direkrutnya musim ini. Mereka baru-baru ini mengontrak LaMarcus Aldridge dan Blake Griffin. Namun tentu saja kontrak itu tidak sebanding dengan 3 superstar lain yang mereka dapatkan di awal musim, James Harden, Kevin Durant, dan Kyrie Irving. Kritik itu kebanyakan datang dari para fans yang merasa Nets mengurangi jiwa kompetitif dari NBA. Tapi Brooklyn Nets tampaknya tidak peduli. Setelah kemenangannya melawan Timberwolves kemarin, head coach mereka Steve Nash mengatakan, "Kami tidak melakukan sesuatu hal yang ilegal. Jadi aku tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah kami harus berdiam diri atau tidak melakukan apapun? Idenya adalah menciptakan tim sebaik mungkin. Tapi itu juga tidak menjamin apapun. Seperti pengalamanku bergabung dengan Lakers dulu. Setahun sebelumnya aku menjadi pemain All-Star. Tapi ternyata aku mengalami cedera lutut, dan aku tidak bisa perform seperti layaknya All-Star." Steve Nash memang tidak salah. Brooklyn Nets hanya menggunakan sistem yang ada. Pistons tidak harus menjual kontrak Griffin. Begitu juga dengan Aldridge. Mereka bisa saja mencari tim yang mau trade dengan mereka. Hasilnya akan lebih baik bagi mereka karena bisa mendapatkan aset. Nets sendiri tidak mempunyai aset untuk trade setelah mendapatkan James Harden. Tidak ada jaminan bahwa tim ini akan berhasil, khususnya menyangkut kesehatan pemain. Hal tersebut sedang terjadi sekarang. Kevin Durant hanya bisa bermain 19 game musim ini setelah setahun sebelumnya harus absen karena cedera Achilles. Tambah lagi, Kyrie Irving yang harus keluar masuk roster karena masalah pribadi dan cedera. Brooklyn Nets atau tim lain yang melakukan ini tidak bisa disalahkan karena memanfaatkan sistem yang tersedia di NBA. Jika ada pemain yang mau dikontrak minimum untuk bermain di tim juara, tidak ada yang melarangnya. Sementara itu, setelah menyetujui kontrak dengan Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge telah bergabung dalam latihan pertamanya. Berbicara kepada reporter setelah latihan, dia mengatakan kalau dirinya sudah tidak tertarik dengan pencapaian individu. "Aku di sini bukan untuk menjadi All-Star. Bukan itu yang coba aku lakukan. Aku cuma ingin membawa hal positif dan membantu tim ini untuk menang. Aku tidak lagi khawatir untuk menjadi All-Star." Aldridge mengatakan dia memilih Nets karena ia bisa mengisi peran sebagai big man yang bisa defense dan menembak 3 point. Dia juga mengungkapkan bahwa pemain Nets yang pertama kali mengontaknya adalah Kevin Durant dan James Harden. Dia mengobrol dengan mereka sesaat sebelum mengambil keputusan. Head coach mereka pun angkat bicara. Steve Nash mengatakan, "Dia memiliki kemampuan untuk menembak 3 point, sehingga itu menciptakan ruang bagi tim kami. Dia mengerti kalau di sini dia memiliki peran yang berbeda. Aku ingin dia menemukan balance antara hal yang biasa ia lakukan dulu dengan hal yang tim ini lakukan." Nash mengatakan bahwa Aldridge harus mengikuti beberapa latihan sebelum bisa bermain untuk Nets. Tapi ada kemungkinan itu terjadi dalam minggu ini. Setelah Kyrie Irving, terus Kevin Durant, James Harden, dan Blake Griffin, ya ditambah lagi ada DeAndre Jordan, ada pula nambah lagi nih si big man LaMarcus Aldridge. Nets juga dikabarkan telah mengontrak Aldridge selama 1 musim dengan veteran minimum. Pengumuman resmi memang belum dibuat oleh Nets, namun kepindahan Aldridge sudah dikonfirmasikan jurnalis terkenal ESPN Adrian Wojnarowski pada tanggal 28 Maret 2021. Si Marcus ini direkrut Nets setelah memutuskan meninggalkan San Antonio Spurs. Pekan lalu, Aldridge memutuskan kontrak awal dengan Nets. Sebelum akhirnya memilih Nets, si Marcus ini sempat diburu Miami Heat. Tapi kesempatan ini ditolak karena si Marcus ini mungkin mikirnya bakal lebih berpotensi juara jika bergabung dengan Brooklyn Nets ini. Nah, kehadiran Marcus ini membuat
Brooklyn Nets bakal memiliki tim yang super. Ya rata-rata ada 10, ya mungkin 8 orang ya, atau berapa ya? Ada James Harden, ada Kyrie, ada Kevin Durant, ada Blake Griffin, Marcus, Jordan. Total ada 6 superstar di situ. Nah, komposisi starter yang merupakan pemain kaliber NBA All-Star, rata-rata itu jebolan All-Star semua. Dan Nets belum lama ini juga merekrut si Blake Griffin, James Harden, itu belum lama, sekitar ya mungkin selang 1 bulan 2 bulan untuk mendampingi si Uncle Drew yang biasa disebut si Kyrie Irving dan KD Chris Dayanti. Bohong, maksudnya Kevin Durant. Benar-benar pokoknya ini intinya Brooklyn Nets tahun 2020-2021 ini isinya ya superstar semua lah. Gue sih yakin banget Brooklyn Nets bisa bersaing dengan tim papan atas NBA lainnya, mungkin seperti Lakers atau Toronto Raptors, atau ada Trail Blazer yang lagi naik daun juga, ada Dallas Mavericks, ada Milwaukee Bucks, terus ya banyak lah. Ya kita lihat aja nanti siapa yang bakal jadi juara. Oke ya, kira-kira itu aja lah informasi dari NBA yang bisa gue sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Gue pamit. Sampai jumpa.